diperkuat dengan resmi. Kegiatan workshop untuk tahun pelajaran 2021-2022 pada semester genap dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya evaluasi diri sekolah dan evaluasi diri guru, di mana kurang lebih 80% guru menginginkan adanya kegiatan pengembangan kompetensi guru. Dan kegiatan ini juga merupakan dasar dari salah satu misi sekolah, yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini. Pindahkan segera kertas-kertas ini, pindahkan segera ke sana kemari. Proses pelatihan ini dilakukan di ruang guru SMP Negeri 1 Atambua. Saya melihat bahwa antusias dari semua guru ini sangat baik karena mereka dituntut untuk kreatif, inovatif, sehingga mampu menjadi seorang pendidik yang mampu menjawab tantangan, yang mampu memenuhi harapan, sehingga tujuan pembelajaran di era pandemik ini dapat diwujudkan. Dari kegiatan yang ada, memisahkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama tentang model dan strategi pembelajaran sebagai satu kegiatan utama dan pertama, karena hal ini yang kami lihat selama ini di dalam supervisi masih sangat kurang. Yang kedua, dilanjutkan dengan penyusunan silabus dan RPP, karena kami melihat di masa pembelajaran tatap muka, waktu yang begitu singkat, di mana harusnya 8 jam per hari berkurang menjadi 6 jam pelajaran per hari. Untuk itu ada beberapa mata pelajaran yang akan berkurang jumlah jamnya di dalam kelas. Maka di dalam penyusunan RPP itu akan dibuat sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan guru di dalam kelas. Hal lain yang saya harapkan juga dalam kegiatan ini yang baru, yaitu setiap guru akan dan harus membuat kesepakatan bersama di dalam pembelajaran. Kesepakatan itulah yang akan dipakai oleh setiap guru mata pelajaran untuk setiap kali atau setiap hari di dalam pertemuan-pertemuan di dalam kelas. Sedikit perubahan di dalam penyusunan RPP, model pembelajaran yang menyenangkan siswa, di mana siswa harus betul-betul 75% menjadi peserta didik yang aktif, sedangkan guru 25%. Nah, jadi tinggal kita pilih yang dari template ini. Setelah ini, adapun proses pelatihan itu, saya memperkenalkan suatu aplikasi baru kepada peserta workshop sehingga mereka dapat belajar secara mandiri. Tujuannya adalah supaya semua peserta itu dapat berkreasi sesuai dengan waktu dan kesempatan yang sasarannya adalah pada pelaksanaan pembelajaran di masa yang akan datang. Melalui workshop peningkatan kompetensi guru, kami mendapat begitu banyak ilmu, baik dari narasumber maupun rekan-rekan sejawat. Hal yang menurut saya amat sangat membantu adalah menyangkut penggunaan media pembelajaran yang menarik, penggunaan IT di dalam pembelajaran, melalui pembuatan video pembelajaran.
Saya mengharapkan agar peningkatan kompetensi saya di bidang editing video akan lebih meningkat, sehingga siswa-siswa juga akan lebih tertarik mengikuti pelajaran yang saya ajar. Guru itu harus mampu menghadirkan suatu kreatif dalam mengajar sehingga tidak terjadi kebosanan di kalangan siswa di dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu, siswa akan lebih nyaman di dalam belajar. Dengan kenyamanan tersebut, siswa akan semakin bermotivasi untuk menuangkan segala kemampuan atau potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Saya melihat sangat penting untuk pengembangan pembelajaran di dalam kelas, terutama bagi setiap guru untuk boleh dapat menemukan masalah dalam setiap proses pembelajaran, dan masalah itu bisa diambil sebagai satu judul di dalam penelitian tindakan kelasnya. Mengapa ini penelitian tindakan kelas ini diberikan kepada guru? Karena penelitian tindakan kelas ini merupakan sebuah kegiatan tindakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Seorang guru harus terus belajar, terlebih dalam mempublikasikan karya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sangat membantu bukan hanya dalam peningkatan kompetensi guru sebagai seorang peneliti. Kalau guru itu berprofesional, jika dia melakukan perbaikan pembelajaran harus melalui kegiatan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Dan saya melihat bahwa selama latihan tentang materi tentang penelitian tindakan kelas, respon dari guru-guru ini sangat bagus dan mereka antusias untuk mengikutinya dan mereka bertanya, berdiskusi dengan saya. Ini tandanya bahwa mereka proaktif dalam mengikuti kegiatan. Penelitian ini sangat penting untuk merubah mindset pandangan terkait dengan proses pembelajaran, terutama pada masa globalisasi dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait dengan merdeka belajar. Merdeka belajar artinya ada kebebasan belajar dari siswa yang begitu banyak dan mereka akan lebih banyak tahu. Kalau jika guru kurang berkompetensi dengan kegiatan ini, maka sisi pembelajaran tidak berkualitas dan sebaliknya mereka menjadi sipil belajar menjadi malas atau bosan kalau tidak ada metode dan pendekatan yang baru yang guru gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran demi peningkatan mutu pendidikan. Saya senang sekali mengikuti pelatihan ini karena banyak hal yang saya dapatkan dari pelatihan ini. Saya termotivasi untuk melakukan upaya-upaya inovatif dan relevan dengan pembelajaran yang menggunakan teknik informatika, yaitu membuat video-video pembelajaran, membuat rancangan strategi dan model-model pembelajaran yang berbasis IT. Harapan saya buat dinas dan sekolah, kegiatan yang seperti ini selalu sering diadakan karena sangat bermanfaat, khususnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan model-model pendidikan, strategi untuk pengajaran, dan kalau bisa didatangkan narasumber-narasumber yang berpengalaman dan berkompeten dengan bidang pendidikan. Harapan saya sebagai kepala sekolah, 3 hari kegiatan ini dapat menambah, terutama meningkatkan kemampuan guru dalam hal pembelajaran menggunakan IT di dalam kelas, secara khusus juga menggunakan video-video yang menyenangkan bagi peserta didik, dan juga dapat menemukan model-model pembelajaran yang baru untuk digunakan di dalam kelas. Guru SMP Negeri 1 Atambua, bisa, maju!